Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CJP Angkatan 9 Kabupaten Brebes akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik siklus 1 yang akan diperagakan oleh saya Widianto sebagai supervisor. Saya Umahati sebagai coach. Saya Uswatun Nasar sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Widi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih. Pak Widi bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, baik, dan harapan hari ini akan kita laksanakan coaching ya. Oh baik ya Pak Widi. Oke, sebelum dimulai ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Bu Umah. Apakah Bu Umah berkenan? Sangat berkenan Pak Widi. Oke, terima kasih. Jadi begini Bu, nanti pada saat pelaksanaan coaching, baik coach maupun coaching akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Tapi tidak usah takut ya Bu Umah, bahwa kita semua saling belajar, sama-sama belajar terkait dengan tujuan yang sama. Oke, baik, siap Pak Widi. Oke, begini Bu Umah, dalam proses coach ini kira-kira Bu Umah ingin saya membantu mengembangkan potensi apa ya Bu ya? Oh, begini Pak, dalam proses coaching ini saya ingin Pak Widi membantu saya dalam proses pengembangan kompetensi, memaksimalkan potensi pada coach Pak Widi. Oke, luar biasa sekali. Sehubungan dengan keinginan Bu Umar tersebut, kira-kira apa harapan dan observasi yang akan kita lakukan bersama saat ini? Oke, harapan saya dengan adanya proses coaching ini saya dapat memaksimalkan potensi terhadap coaching itu sendiri, serta dapat membangun kemitraan yang baik antara saya dan coaching seperti itu Pak Widi. Lalu saya dapat memaksimalkan kompetensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses coaching tersebut. Setelah itu saya juga dapat menggunakan alur tirta, terus menanyakan juga dengan pertanyaan berbobot seperti itu Pak Widi. Oke, bagus sekali Bu Umah. Bu Umah sudah memahami prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Lalu menurut Bu Umah, apa yang menunjukkan ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari kegiatan yang akan dilakukan Bu Umah? Baik, menurut saya indikatornya adalah saya dapat melakukan proses coaching ini dengan baik dengan alur tirta, ya. Lalu saya juga dapat melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot dengan menerapkan proses rasa, serta dapat membangun kemitraan terhadap saya dan coach. Setelah itu juga saya dapat mewujudkan harapan, serta coach dapat menemukan solusi terhadap masalahnya tersendiri. Oke, baik sekali Bu Umah. Bu Umah sudah dapat memahami tujuan, kemudian kegiatan, dan saya ucapkan terima kasih dan atas jawabannya. Mudah-mudahan dalam proses coaching ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan selamat menjalankan coaching. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik ya Bu Umah ya. Baik Pak Widi, terima kasih Pak Widi sebelumnya. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Us. Selamat pagi Bu Umar. Selamat pagi Bu Us, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke Bu Us, bagaimana Bu Us? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya ada keperluan dengan Ibu ya. Apakah hari ini Ibu ada waktu Bu? Wah, kebetulan hari ini saya sedang senggang nih Bu Us, bagaimana? Oh iya Bu, terima kasih Bu. Oke, ngomong-ngomong, topik apa nih yang akan kita diskusikan Bu Us? Sebelumnya saya berterima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai penerapan P5 Bu, yang akan saya terapkan pada kelas 5 Bu, di kelas saya. Wah, menarik sekali Bu Us. Kira-kira apa nih yang ingin kita diskusikan mengenai kegiatan P5 yang akan dilaksanakan pada kelas Bu Us tersebut? Jadi begini Bu, pada penerapan P5 untuk kelas 5 saya memiliki tema yang hidup
yang gaya hidup berkelanjutan Baik. dan kewirausahaan. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai implementasinya. Wah, baik Bu Us. Jadi apa rencana Bu Us mengenai penerapan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan tersebut Bu Us? Jadi rencananya gini Bu ya, untuk gaya hidup berkelanjutan saya akan memilih ekoprint pada keterbaru kanvas dengan media bunga dan daun yang bervariasi Bu. Wah, menarik sekali Bu Us. Tapi kalau boleh saya tahu, mengapa Bu Uswatun Hasanah memilih ekoprint dengan menggunakan tote bag Bu Us? Karena dari pembuatan ekoprint tersebut kita dapat memanfaatkan lingkungan Bu yang ada di sekitar kita Bu untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya penerapan ekoprint tersebut yang tadinya tas polos kan jadi lebih indah Bu. Jadi jika berbentuk bunga dan daun Bu. Wah, baik sekali Bu Us. P5 dengan pemanfaatan lingkungan sekitar. Lalu bagaimana dengan rencana penerapannya Bu Us? Rencananya saya akan membagikan tas kanvas Bu tersebut kepada seluruh siswa kelas 5 yang sebelumnya saya akan memperlakukan siswa untuk membawa bunga, memberitahukan siswa untuk membawa bunga Bu atau daun yang mereka sukai, terus untuk ditempelkan pada tas kanvas itu. Wah, sangat menarik sekali. Jadi dalam tahapan tersebut Bu Uswatun juga memperhatikan minat siswa ya dengan tadi membawa bunga dan daun berdasarkan dengan keinginan atau kesukaan siswa seperti itu ya Bu Us ya. Lalu adakah rencana lanjutan dari kegiatan tersebut Bu Us? Rencana lanjutnya yaitu saya akan memamerkan karya anak pada pameran Bu. Karya dengan guru kelas 1, 2, dan 4. Di pameran karya tersebut penerapan kewirausahaan dengan pembuatan popokran dan es jelly Bu. Wah, ide yang sangat bagus sekali ya Bu Uswatun ya. Lalu kira-kira nih, apa yang harus Bu Uswatun siapkan dalam penerapan P5 tersebut dan dilanjutkan dengan panen karya dengan tadi lanjutan dengan tema kewirausahaan tersebut Bu Us? Hal yang saya siapkan dalam penerapan P5 adalah menyampaikan pada murid Bu untuk menyediakan alat dan bahan baik dalam penerapan ekoprint dan kewirausahaan. Baik Bu Us. Lalu menurut Bu Uswatun dalam upaya tersebut siapa saja yang akan terlibat Bu Us? Murid kelas 5, orang tua, karena beberapa alat dan bahan harus saya komunikasikan Bu dengan orang tua serta guru kelas 1 2. Baik sekali Bu Uswatun ya. Selanjutnya nih, kira-kira apa yang akan Bu Us lakukan atau Bu Us inginkan setelah diskusi ini Bu Us? Penerapan P5 akan saya lakukan sebelum pertengahan semester Bu. Oke. Baik Bu Us, jadi sudah ada gambaran ya mengenai penerapan yang akan Bu Uswatun Hasanah lakukan seperti itu ya Bu Us ya. Lalu selanjutnya, kira-kira apa nih yang perlu Bu Us lakukan agar rencana Bu Us tersebut berjalan dengan baik dan lancar? Saya akan melakukan persiapan yang matang Bu, komunikasi dengan murid, guru, dan orang tua Bu, serta berkoordinasi dengan ibu. Oh baik, sangat bagus sekali ya Bu Uswatun ya. Bu Uswatun juga bekerja sama dengan semua warga sekolah. Lalu kira-kira kapan nih Bu Uswatun akan melakukan hal tersebut? Rencananya minggu depan Bu, saya akan memulai tahap rencana dan dilaksanakan dengan penerapannya Bu. Wah, sangat bagus sekali nggih. Jadi sangat menginspirasi sekali mengenai rencana dari penerapan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan yang telah Bu Us rencanakan tersebut seperti itu. Baiklah, kira-kira dari diskusi tersebut apa yang Bu Us dapatkan?
Saya senang dapat berkomunikasi dengan ibu, berdiskusi ya Bu ya. Dengan ibu saya menjadi lebih semangat lagi Bu, dan termotivasi untuk dapat merealisasikan rencana tersebut. Oke, baiklah Bu Uswatun ya. Semoga rencana tersebut dapat direalisasikan dengan baik ya. Dan setelah kegiatan gaya hidup berkelanjutan dapat dilanjutkan dengan kewirausahaan dengan kerjasama antar guru yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, Bu. Ya, Oke, sebelum diskusi ini saya tutup, adakah yang ingin Bu sampaikan? iya Bu, saya mau mengucapkan terima kasih banget Bu kepada ibu ya, sudah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya saya dapat melanjutkannya. Baik, sama-sama Bu Uswatun ya. Saya juga ikut senang, saya juga ikut berantusias sekali dengan kegiatan yang akan Bu Us lakukan seperti itu. Lalu semoga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik seperti Bu Us ya. Terima kasih Bu ya. Oke, sekiranya cukup sekian proses coaching yang kita lakukan. Nanti barangkali Bu Uswatun memerlukan saran ataupun sekedar curhat sama saya, tidak apa-apa. Saya dengan lapang dada menerimanya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Uswatun. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan tahapan kos ya Bu Umah ya. Iya. Bagaimana perasaan Bu Umah dalam proses kos tersebut? Oke Pak, perasaan saya yaitu sangat senang sekali dan antusias Pak, karena dari proses coach ini saya dapat menemukan seperti itu, saya dapat membantu coach menemukan solusi dari atau jawaban dari permasalahannya seperti Iya, itu. wah menarik sekali Bu Umah. Lalu bagaimana tadi proses coaching yang sudah berjalan oleh Bu Umah? Proses coaching yang telah saya lakukan antara saya dan coach tadi berjalan dengan bagus Pak, dan baik dan lancar juga. Jadi diakhiri dengan coach dapat menemukan tujuan-tujuan atau dapat menemukan harapan-harapan dari proses coaching itu tersendiri Pak, seperti itu. Lalu saya juga dapat membangun kemitraan dengan baik dengan coach seperti itu, sehingga coach dapat meluapkan pemikirannya seperti itu. Oke, baik sekali ya Bu Umah. Lalu selanjutnya apa indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan berdasarkan proses coach yang telah Bu Umah laksanakan tadi? Oke, baik Pak. Dalam proses coaching yang telah saya lakukan tadi atau yang saya telah lakukan antara saya dengan Us tadi itu, saya sudah menerapkan alur tirta Pak, seperti itu. Jadi diawali dengan kami bersama-sama atau tepatnya Bu Us dapat mengidentifikasi tujuan dari proses coaching itu tersendiri. Terus juga mengidentifikasi, terus juga menyusun rencana aksi dan menyusun tindak lanjut dari tanggung jawab berdasarkan rencana aksi tersebut Pak. Ya, baik sekali tadi sudah saya amati bahwa dari mulai awal kemudian pelaksanaan sampai akhir alur tirtanya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Berdasarkan hasil kos yang tadi dilakukan oleh Bu Umah, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan lagi ke depannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya lebih ingin mengeksplorasi pemikiran dari coach seperti itu, dengan lebih banyak lagi membuat atau menyusun pertanyaan yang berbobot sehingga dapat membuat coach dapat mengeksplorasi pemikirannya. Oke, sangat bagus sekali Bu Umah. Kemudian untuk Bu Umah sudah mempunyai rencana ke depannya, pengembangan diri selanjutnya. Nah, lalu menurut Bu Umah apa langkah yang akan dicapai agar rencana tersebut dapat bisa dicapai dengan optimal seperti itu?
Nggih, Pak. Tentunya karena ini adalah rencana keberlanjutan nih Pak, saya berdasarkan kompetensi yang sudah miliki saya tetap tingkatkan. Selain itu juga saya lebih harus gitu hadir sepenuhnya. Jadi untuk dapat menjadi pendengar yang aktif, seperti dari pendengar yang aktif tersebut saya akan dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, sangat luar biasa ya Bu Uma ya. Alhamdulillah dapat menemukan rencana aksi dari tindak lanjut karena pengembangan diri Bu Uma. Semoga dari kegiatan ini dapat berdampak baik bagi Bu Uma khususnya dan untuk kedepannya seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya mengakhiri, adakah yang ingin disampaikan Bu Uma terhadap coaching ataupun kegiatan pada hari ini? Nih, yang ingin saya sampaikan adalah yang paling utama saya berterima kasih kepada Pak Widi telah bersedia seperti itu melakukan proses supervisi terhadap proses coaching yang telah saya lakukan seperti itu. Semoga proses tersebut bisa berdampak baik gitu dan berkelanjutan seperti itu. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Uma karena sudah menyelesaikan rangkaian dari awal sampai hari ini. Mudah-mudahan untuk Bu Uma bisa lebih baik lagi, kemudian rencana-rencana aksi kedepannya bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Tadi sudah disebutkan ada siswa, ada orang tua, kemudian mudah-mudahan untuk P5 terkait dengan kehidupan lanjutan dan kewirausahaan ini bisa berjalan dengan optimal seperti itu.